Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua. Hari ini kita sangat berbahagia. Hari ini adalah hari pertama kita memasuki bulan Ramadan. Yang hari bahagia ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang bahagia menyambut Ramadan, maka Allah akan menjauhkannya dari siksa api neraka. Inilah kebahagiaan kita yang pertama. Kebahagiaan yang kedua, bahwa Ramadan itu adalah saat dimana kita menggandakan amal kebaikan, saat dimana memang Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua untuk beramal kebaikan. Ini tidak ada yang bahagia kecuali muslim yang tahu, muslim yang taat, muslim yang ingin sekali bertemu dengan Rabb-nya, muslim yang ingin memasuki surga bersama Rasulullah. Ini adalah kebahagiaan kita semua. Maka hari pertama di bulan Ramadan ini saatnya penting untuk kita mulai untuk meningkatkan amal ibadah kita. Walaupun Rasulullah dari mulai bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kemudian masuki bulan Sya'ban, walaupun Rasulullah itu sudah mengharapkan betul, sudah berdoa dari mulai bulan Sya'ban, kemudian bulan Rajab, memasuki bulan Ramadan, Rasulullah sudah berharap betul untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan itu sudah dimulai amal-amal, latihan amal-amal kebaikan itu sudah dimulai dari bulan Rajab. Maka memasuki bulan Ramadan saatnya kita memanen. Saatnya kita sudah kuat untuk bisa tertib, disiplin, meningkatkan amal ibadah kita semua. Ada 3 sarana amalan kita untuk bisa meningkat pesat di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tingkatkan sholat kita. Sholat yang kita tahu, sholat yang kita harus laksanakan adalah sholat wajib 5 waktu. Tetapi kita perlu banyak belajar sholat-sholat yang disunahkan selain sholat wajib, itu banyak sekali. Dan itu kita bisa ambil latihan satu persatu. Dari mulai bangun tidur, kemudian kita sholat malam dulu sebelum kita sahur, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh kita bisa berzikir sejenak, duduk dulu di masjid sambil menunggu sholat syuruk, maka bisa kita lakukan sholat syuruk. Sholat syuruk ketika reguler biasa itu pahalanya haji dan umrah. Tetapi ketika di bulan Ramadan, Masya Allah, Allah akan melipat gandakan pahala-pahala itu. Nanti ketika siang ada sholat rawatib, sebelum duhur, sesudah duhur, kemudian nanti sore ada sholat asar, kemudian sholat maghrib ada sholat ba'da maghrib, kemudian sholat isya, ada sholat rawatib, dan banyak sekali sholat-sholat yang mungkin bisa jadi belum kita kerjakan atau bahkan belum tahu. Ada sholat sunnah hajat, ada sholat sunnah istikharah, ada sholat sunnah tasbih, dan sholat-sholat yang lain yang banyak. Dan itu perlu kita lakukan, kita latihan, apalagi di bulan Ramadan, saat dimana lebih mudah sekali kita itu beramal kebaikan. Maka saat yang paling penting, saat yang paling tepat beramal kebaikan dimudahkan, kemudian dilipat gandakan oleh Allah pahala-pahalanya. Amalan yang kedua adalah lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kita kenal qiraah. Qiraah mungkin teman-teman semua sehari dari hari-hari biasa mungkin setengah juz atau bahkan berapa lembar. Hari-hari biasa mungkin belum 1 juz. Tetapi ketika di hari Ramadan, di bulan Ramadan, maka perlu ditingkatkan. Dari mulai yang qiraahnya 1 juz, bisa jadi 2 juz atau bahkan jadi 3 juz. Itu qiraah. Tetapi interaksi Al-Quran bukan hanya kita qiraah. Ada kalanya kita memang membaca tafsirnya, belajar kandungan-kandungannya. Banyak dimulai dari
mendengarkan pengajian baik di YouTube maupun di offline. Kemudian mungkin short-short itu ya yang banyak sekali beredar di online, bagaimana kita menimba ilmu dari mana saja, ayat per ayat. Bahkan ketika kita baca surat Al-Baqarah, mungkin yang diambil adalah bagaimana kandungan Al-Baqarah, atau lebih mudah ketika dari juz 30, dari mulai surat An-Nas, surat pendek-pendek yang biasa kita baca, kemudian kita pelajari kandungannya, kita baca terjemahannya, bagaimana Al-Quran itu bisa sampai ke hati, bukan hanya qiraah membaca, tetapi kita paham bagaimana artinya. Kemudian kita sedikit-sedikit setelah kita paham, kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari. Dan kata Rasulullah, satu ayat, satu huruf itu 10 kebaikan. Alif Lam Mim 10, 10, 10 itu di hari biasa, di hari reguler. Tetapi di bulan Ramadan, Masya Allah, pahalanya berlipat. Dari mulai 70 sampai 700 kali lipat. Itu orang cerdas itu mengambil momen itu untuk bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah infak. Yang penting infak itu bukan besarnya, tetapi bagaimana kita merencanakan, memprogram di bulan Ramadan itu setiap hari bisa infak. Mungkin 1.000, mungkin 2.000, mungkin 5.000, mungkin 10.000, tak terbatas. Hanya kita menyiapkan bagaimana program ini bisa berjalan. Infak itu kalau bisa tiap hari. Kalau sekarang di kampung mungkin lebih mudah, ada acara di masjid itu membuka takjil, di sekolah barangkali juga membuka takjil. Dimanapun kita bisa berada, itu kita bisa ambil momen untuk berinfak. Sekarang bisa infak online, bisa dengan kris, dengan macam-macam ya, bagaimana kita berinfak. Nah itu semangat, hanya 3 itu aja yang bisa kita tingkatkan, yang kita memungkinkan kita tingkatkan untuk bisa beramal kebaikan lebih dari biasanya. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk bisa kita selamat sampai di hari ke-30 di bulan Ramadan ini. Allahumma salimna Ramadan wa salimna Ramadanali fatasalimhu mina mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai di bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah ibadahku di bulan Ramadan. Ini doa-doa yang harus kita lantunkan terus supaya kita bisa selamat menikmati bulan Ramadan itu dari hari pertama sampai di hari mungkin ke-28 atau mungkin 29. Selamat menikmati buka yang mungkin sudah tersedia hidangan lengkap. Semoga Allah menerima puasa-puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.